masih ketemu bocil, bocil pembalap. Ya, halo, selamat sore sahabat YouTube, kembali lagi di channel saya. Nyore hari ini masih di sekitaran BSD, di lintasan bekas sirkuit ya. Ini treknya enak banget kalau dipakai buat nyore, apalagi jam-jam segini ya kan. Tambah cuacanya cerah ya, nggak hujan. Kemarin hujan, ini tumben sorenya cerah, nggak hujan. Ya, hari ini gue mau bahas tentang kapan sih waktunya yang pas buat ganti komstir. Jadi user GSX pasti udah paham ya, udah sering mengalami masalah yang namanya komstir oglak ya. Jadi kalau bicara kapan sih waktunya kita ganti komstir, jawabannya itu ada pada usernya ya, yaitu kalian sendiri gitu kan. Ya, kalau bicara tentang kapan sih waktunya yang pas buat ganti komstir, atau kapan sih motor kita itu udah minta ganti komstir, sebenarnya itu tergantung penggunaan kita ya. Kita sebagai user GSX pastinya kita sendiri yang tahu ya kan masalah komstir pada motor kita. Jadi ini gue cerita tentang masalah motor gue ya, tentang komstir motor gue ya kan. Setelah setahun pemakaian, jadi setahun lebih lah, komstir gue udah mulai terasa ya kan berat. Jika dipakai buat nikung, dipakai buat belok itu udah ngerasa ngebanting banget. Nah, lama kelamaan berasa oglak ya. Awalnya sih oglaknya nggak terlalu berasa, jadi masih agak berat aja gitu kalau dipakai buat belok, terutama dipakai buat nikung. Wih, tikungannya enak banget ini cuy, serius. Ih, kena nih gua. Tikungannya enak cuman agak sedikit mata ya kan. Ya, jadi emang awalnya hanya berat ya, awalnya itu berat gitu. Oh, jalannya belum bisa dilaluin, gila men, jalannya rusak. Oke, putar balik, jalannya belum bisa dilalui. Ini jalan baru ini. Ya, jadi awalnya itu berat ya, berat. Terus kalau dipakai belok itu kayak ngebanting gitu. Ya, jadi awalnya itu berat, kemudian lama kelamaan itu agak oglak ya. Terus kalau dipakai buat nikung biasanya ngebanting. Yang jelas nggak enak banget. Apalagi kalau dipakai buat ngelewatin jalan yang sedikit berlubang, kemudian jalan itu agak bergelombang gitu, itu berasa banget cuy. Gila, tikungannya enak banget cuy. Ya, jadi jika motor kalian udah berasa berat, terus berasa oglak ya, mendingan kalian cepetan ganti komstirnya ya. Harga komstir itu di dealer Suzuki ada yang ngejual harganya cuman 110.000 ya. Ada lagi 130.000. Itu saya bener nanya ya di dealer Suzuki-nya, nggak tahu kenapa bisa dijual dengan harga yang berbeda ya. Yang jelas itu resmi dari Suzuki-nya ya kan. Jadi ketika gue mau ganti, gue coba tanya di dealer satu, kemudian pindah dealer lagi, ternyata harganya ya sekitar itu, antara 110 sampai 130-an ya. Kalau kalian mau yang lebih murah, kalian bisa nyari di online shop ya, di Shopee. Di Shopee itu cuma sekitar 100 ribuan, bahkan ada yang ngejual di harga 90 ribuan ya. Dan itu ori. Ya, mungkin kalau di online shop itu lebih ke promo ya kan. Kalau nggak gitu kan mereka nggak laku. Oke, sekarang gue mau bahas tentang penyebabnya ya. Kenapa sih komstir kita kok bisa gitu? Padahal dipakai ya nggak lama. Ibaratnya baru setahun, belum nyampe 2 tahun pemakaian,
tapi komstirnya udah mulai oglak gitu, udah mulai minta diganti baru. Jadi sebenarnya penyebab utamanya ya pemakaian normal, daily drive atau daily aktivitas harian gitu. Itu bisa disebabkan dari polisi tidur ya. Biasanya sih polisi kejut. Jadi kalau kalian sering terabas polisi kejut, itu lambat laun atau lama kelamaan komstir kalian bisa kena ya. Terus jalanan jelek berlubang atau gajlukan ya, yang kadang kita anggap sepele banget. Oh emang sih kalau kita pakai ngebut itu fine-fine aja ya kan, tapi dalam jangka waktu yang lama gitu, setelah setahun pemakaian, efeknya bakal timbul ya, yaitu oglak atau komstir kalian udah mulai berasa aus. Nah kalau udah aus, mending kalian ganti yang baru ya, maksudnya itu komstirnya yang aus ya kan, udah oglak, udah nggak bisa dibenerin. Karena kalau kalian nggak cepet ganti, itu nantinya malah aus ya, ininya apa sih, kayak dudukannya gitu, yang ada merembet. Better sih cepet diganti dengan yang baru ya. Sebenarnya penyebabnya yaitu tadi, sepele banget, polisi kejut. Terus juga gajulkan yang kayaknya sepele banget ya kan, yang seolah-olah ya cuma segitu doang, nggak berasa gitu, tapi ternyata efeknya bisa merusak komstir ya. Kalau di dealer resmi Suzuki ya kayak gini nih kejut ya, sepele ya kan, tapi itu bisa mengakibatkan komstir kalian itu cepat rusak ya, atau oglak. Jasa servis komstir ya, atau pasang komstir, kalau di dealer Suzuki itu sekitar 120 jasa pasangnya ya. Jadi kalau kalian pengen nyari di all shop gitu dengan harga yang 100 ribuan, ya bisa sekitar 120 nyampe 130 komstir sama jasa pasangnya ya. Ya mungkin kalau mau yang lebih murah kalian bisa ke bengkel-bengkel tetangga kalian gitu. Karena kan jasa pasang itu berbeda-beda ya. Yang jelas kalau di bengkel-bengkel rumahan itu lebih murah dibandingkan bengkel resmi ya. Tapi selama ini sih gue masih di bengkel resmi, karena kadang kalau di bengkel rumahan gitu, kadang mereka juga masih bingung dengan motor-motor tipe sport, karena kan agak ribet kalau harus bongkar fairing, kemudian ya begitulah pokoknya. Better sih di dealer Suzuki-nya ya kan, hasilnya lebih rapi, kemudian bodi kalian nggak takut lecet. Kalau bicara komstir emang PR ya, banyak banget yang ngeluh masalah komstir oglak ya kan. Tikungannya enak banget asli. Terutama buat kalian yang suka nurunin suspensi depan ya, yang suka bikin pendek suspensi depan, itu juga ngefek ya. Karena kan emang tumpuannya ada di suspensi depan gitu, makanya suspensi depannya itu jadi cepet oglak. Cuacanya enak banget sore ini di sekitaran BSD City.
Oke, jadi mungkin cukup sekian ya video dari gue tentang masalah komstir pada Suzuki GZR 150. Oke, see you next time, see you next video, bye bye.